Tim gabungan Polresta Jambi menggerebek sebuah lokasi yang diduga selama ini menjadi tempat penyalahgunaan narkoba di kota Jambi. Inspektur Jenderal Teddy Minahasa dikabarkan ditangkap narkoba. Ada teknik sebagai melakukan sebagai kepala Polda Jawa Timur dengan wakilan untuk narkoba basis Polri mengungkap sindikat peredaran gelap narkoba jaringan nasional Freddy Pratama. Dari Pratama masih berstatus buron sejak 2014 tapi menguasai jaringan narkoba internasional. Bagaimana sih cara mencegah penyalahgunaan narkoba? Yang pertama itu, jangan tergiur oleh ajakan teman. Pergaulan bisa menjadi faktor terbesar dalam penyalahgunaan narkoba. Yang kedua, ada bantu anak mengelola stres. Anak remaja nyatanya juga rentan mengalami stres. Banyak pemicunya mulai dari tugas sekolah, pergaulan, maupun perubahan biologis selama masa transisi dari usia remaja ke dewasa. Yang ketiga itu, meminta bantuan profesional. Apabila stres yang dialami oleh anak sudah semakin parah, bahkan mengarah ke tanda-tanda depresi, jangan ragu untuk meminta bantuan oleh orang yang profesional. Orang tua bisa mengajak anak rumah untuk menemui psikolog atau psikiater. Yang keempat, ada hindari minum alkohol. Alkohol dan penyalahgunaan zat sering berjalan beriringan. Seseorang yang mengonsumsi minuman keras cenderung menjadi impulsif sehingga mudah tergiur dengan narkoba. Sebaiknya jangan pernah meminum minuman alkohol di hadapan anak. Jadilah contoh yang baik bagi mereka. Berikan pengertian kepada mereka apa bahaya dari mengonsumsi alkohol dan narkoba. Yang kelima itu, buat anak jadi lebih percaya diri. Nyatanya tak sedikit orang yang menggunakan narkoba karena sering tidak percaya diri, maka merasa tidak bahagia dan tidak berguna di hidupnya. Oleh sebab itu, cara mencegah narkoba menurut BNN salah satunya dengan meningkatkan rasa percaya diri. Orang tua biasanya membuat anak untuk memperbaiki penampilannya, mendorong untuk melakukan hobi yang dia sukai, dan mendorong untuk memulai pertemanan. Yang keenam, ada berlatih teknik relaksasi. Teknik relaksasi bisa menjadi cara instan untuk meredakan stres sementara. Metode ini terbukti menenangkan batin dan pikiran. Sayangnya, generasi muda saat ini tidak melakukan dan lebih memilih melakukan hal-hal yang beresiko. Orang tua bisa mengarahkan anak untuk mulai berlatih teknik relaksasi sebagai cara mencegah narkoba. Aktivitas ini dapat dilakukan di pagi hari atau sore hari. Yang ketujuh itu, ada catat ke dalam jurnal. Jika anak cenderung pemalu untuk mengungkapkan isi hatinya, orang tua bisa mendorong anak untuk menulis jurnal. Mereka bisa menuangkan isi hati maupun rencana kehidupan untuk kedepannya. Yang kedelapan, ada rutin berolahraga. Aktivitas fisik dapat menjadi alternatif penguatan non-obat atau dengan menghasilkan adaptasi saraf fungsional yang memengaruhi kerentanan individu untuk mengembangkan gangguan penggunaan zat. Yang kesembilan ada edukasi anak soal bahaya narkoba. Melalui edukasi anak soal bahaya narkoba, sedini mungkin hal ini penting dilakukan sebagai cara mencegah narkoba, memberi mereka penjelasan apa itu narkoba, jenis-jenis narkoba, dan dampak yang timbul saat memakai narkoba. Jangan sampai di situ saja, beritahu juga soal hukum narkoba di Indonesia. Narkoba adalah barang ilegal dan pemakainya bisa dikenakan sanksi hukum. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan pemakaian maupun pengedar bisa dipenjara minimal 4 tahun dan denda maksimal 10 miliar. Bahkan konsekuensi paling beratnya adalah hukuman mati. Yang ke-10 ada eratkan hubungan antara orang tua dan anak. Tidak sedikit orang tua yang justru tidak dekat dengan anaknya meski sibuk. Ayah dan ibu sebaiknya tetap mempererat hubungan dengan anak. Luangkan waktu untuk menghabiskan waktu dengan anak atau sekedar mengobrol di sela waktu makan malam. Jangan lupa berikan pujian dan apresiasi di setiap pilihan anak. Anak remaja yang menggunakan narkoba bisa terlihat dari penampilan ciri fisiknya. Nah, untuk orang yang udah terkena narkoba sendiri, gimana sih cara ngatasinnya? Yang pertama itu, penerimaan. Pecandu narkoba harus mengakui keberadaan masalah. Orang yang sudah kecanduan narkoba harus menyadari bahwa mereka ini memiliki masalah dan ingin melakukan suatu perubahan. Yang kedua, ada dukungan keluarga dan teman-teman. Dukungan sosial dari keluarga dan teman-teman sangat penting dalam proses pemulihan.
Mereka dapat memberikan dukungan moral, bantuan praktis, serta membantu memotivasi individu untuk tetap bertahan. Yang ketiga, mencari bantuan profesional. Konsultasi dengan dokter atau terapis yang berpengalaman dalam bidang rehabilitasi narkoba. Mereka dapat membantu merencanakan langkah-langkah dan memberikan bantuan yang dibutuhkan untuk pemulihan. Yang keempat, program rehabilitasi. Mendaftar di program rehabilitasi narkoba yang sesuai dengan kebutuhan individu. Program rehabilitasi dapat berupa pengobatan inap, rawat jalan, atau kombinasi keduanya, tergantung pada tingkat kecanduan dan kondisi individu. Yang kelima, yaitu menghindari teman dan lingkungan yang memicu terjadinya narkoba lagi. Ini termasuk menghindari teman-teman yang masih menggunakan narkoba dan menghindari situasi atau tempat yang memicu keinginan untuk menggunakan kembali. Yang keenam, membangun keterampilan pengendalian diri. Mempelajari cara mengelola stres, mengatasi pencetus, dan membangun keterampilan pengendalian diri yang kuat sangat penting dalam proses pemulihan. Yang ketujuh itu mendapatkan pemulihan jangka panjang. Setelah selesai mengikuti program rehabilitasi, penting untuk tetap menjaga pemulihan jangka panjang ini. Ini melibatkan pembuatan perubahan gaya hidup, termasuk menjaga kesehatan fisik dan mental, mengikuti terapi kelompok atau individu, dan terus bekerja pada diri sendiri untuk menghindari kambuh. Dan yang kedelapan, dukungan pasca rehabilitasi, dukungan dan kelanjutan perawatan setelah selesai mengikuti program rehabilitasi sangat penting. Ini melibatkan dukungan keluarga dan teman-teman, terapi kelompok atau kelompok dukungan, serta pertemuan rutin dengan dokter atau terapis. Nah, jadi itu cara mengatasi orang yang sudah kecanduan narkoba. Pasti dampak dari penggunaan narkoba. Yang pertama itu ada gangguan kesehatan fisik. Banyak jenis obat terlarang tersebut yang memiliki efek merusak pada organ tubuh, seperti hati, paru-paru, dan otak. Yang kedua yaitu gangguan kesehatan mental karena penggunaan narkoba. Yang ketiga, masalah dalam pendidikan karena penggunaan narkoba. Yang keempat, hubungan sosial terganggu. Yang terakhir, keterlibatan dalam kriminalitas.